Bro, gue mau bilang sesuatu yang mungkin bakal bikin lu agak kaget. Seorang cewek bisa aja bener-bener sayang sama lu, tapi tetap nganggap lu remeh. Iya, serius. Itu lebih sering kejadian daripada yang lu kira. Dan anehnya, banyak cewek bahkan gak sadar kalau mereka lagi ngelakuin itu. Baru sadar justru pas lo udah pergi, atau ketika lo berhenti ngejar dia. Nah, di situ semuanya mulai berubah. Tiba-tiba hening jadi terasa bising. Tiba-tiba cewek itu mulai ngerasa kehilangan cowok yang sebelumnya dia pikir gak begitu penting. Dan gini bro, kebanyakan cewek itu bukan manipulatif atau jahat. Mereka lebih ke emosional, impulsif, dan punya rasa penasaran sama koneksi. Mereka juga suka muji batas. Kadang mereka nganggep konsistensi lu sebagai kelemahan. Kadang kesabaran lu disangka nggak punya pilihan lain. Dan seringkali mereka mikir lu bakal selalu ada, sampai akhirnya lu nggak ada lagi. Ketika seorang cewek ngerasa lu udah berhenti mengorbit di sekelilingnya, energi lu ketarik mundur, kehadiran lu makin jarang, lu nggak lagi gampang diakses kayak dulu. Nah, itu bisa nge-flip switch di dalam diri dia. Dan disitulah momen dia mulai kangen. Tapi, lucunya, rasa kangen itu bukan tentang apa yang lu lakukan. Itu lebih ke gimana perasaan dia ketika lu nggak lagi ada. Gue bikin episode ini bukan buat nyalain cewek atau ngejudge mereka. Gue cuma mau kasih lu perspektif jujur, langsung dari sisi cewek, supaya lu nggak lagi bingung, kenapa ya kok dia berubah? Atau, salah gue apa? Lu perlu ngerti dinamika ini. Karena ada tanda-tanda halus, ada momen psikologis tertentu di mana cewek mulai ngerasa kehilangan cowok yang dulu sempat dia remehkan. Kalau lu pernah ngerasain jadi cowok yang disepelein, atau lu lagi narik diri sekarang dan pengen tahu apa yang mungkin cewek itu rasain, episode ini buat lo. Gue bakal jelasin step by step, bukan dari buku teks tapi dari gimana cewek sebenarnya mikir dan ngerasa ketika sadar dia udah kehilangan cowok yang ternyata nggak gampang digantiin. Yang pertama, momen lu berhenti ngehubungin dia. Lu mau tahu kapan cewek mulai kangen? Bukan pas lagi ribut, bukan juga pas dia ngasih lu silent treatment, tapi justru pas nama lu nggak lagi nongol di HP dia. Lu berhenti ngechat, lu berhenti nge-WA lagi apa, atau update kecil yang dulu dia pura-pura bilang gangguin padahal sebenarnya dia nikmatin. Nah, pas itulah hening mulai merayap. Bukan di luar tapi di dalam diri dia. Soalnya kebanyakan cewek udah terbiasa dikejar. Terbiasa cowok nunjukin usaha, nunjukin konsistensi, meskipun ceweknya kadang adem kadang panas. Dan selama cowok itu terus ada, cewek merasa punya power. Dia pikir dia bisa mengikat cowok itu dengan mudah. Dan disitulah sering tanpa sadar, dia mulai nganggep remeh. Tapi begitu lu berhenti, itu langsung kerasa. Awalnya cuma bikin dia bingung. Kok dia belum ngehubungin ya? Besoknya jadi cek HP lebih sering. Refreshing IG story, mantau lu padahal nggak nge-like atau komen. Ego dia gelisah dan nggak butuh waktu lama bro. Seminggu aja cukup bikin cewek yang tadinya bilang butuh space, jadi overthinking. Dia udah nemu orang baru, dia marah, gue salah apa? Atau dia beneran udah selesai sama gue? Cewek kadang sengaja nguji lu dengan narik diri buat lihat seberapa jauh lu bakal ngejar. Tapi kalau yang terjadi justru lu mundur, itu bikin sistemnya shock. Karena jauh di dalam hatinya, dia sebenarnya ngarep lu tetap berjuang. Dan ketika lu nggak ngelakuin itu, dia sadar betapa dia bergantung sama kehadiran lu. Yang kedua, dia ingat hal-hal kecil yang dulu nggak dia hargai. Yang bikin cewek bener-bener kangen bukan gesture gede, bukan dinner mewah atau kejutan gede-gedean, tapi hal-hal kecil. Kayak, lu selalu ngechat selamat pagi tanpa absen. Lu bisa ngeh kalau dia lagi capek, padahal dia bilang nggak apa-apa. Lu bawain cemilan favoritnya, bukan bunga. Atau lu inget detail kecil yang dia ucapin sekali lalu. Itu semua yang bikin dia ngerasa aman, didengerin, dan dipilih. Tapi masalahnya, waktu itu dia nganggep semua hal kecil itu biasa aja. Dia jadi nyaman, bahkan entitled. Dia pikir itu cuma bagian dari lo, bukan sesuatu yang istimewa. Tapi pas lo udah nggak ngelakuin lagi, justru itu yang paling dia rindukan. Dia baru sadar nggak semua cowok bisa kayak lo. Dia mulai bandingin cowok baru sama lo, dan sadar
lu beda. Yang ketiga, dari luar kelihatan santai, tapi dalamnya hancur. Cewek jarang mau ngaku kalau dia nyesel. Jadi biasanya dia main peran dulu. Update story, hidup terbaik, nongkrong, ketawa-ketawa, mungkin dekat sama cowok lain. Tapi itu bukan tanda dia move on. Itu defense mechanism. Di balik layar, pikirannya muter terus. Replay percakapan terakhir sama lu. Kepikiran apakah dia kelewat dingin, terlalu nuntut, atau nggak hargain lu. Dan ketika lu beneran diem aja nggak ada kabar, panik mulai masuk. Cewek paling nggak suka ada di situasi nggak pasti. Dulu dia ngerasa lu selalu ada. Sekarang lu hilang. Dan itu bikin dia ngerasa kehilangan kontrol. Yang keempat, ego versus emosi. Perang dalam diri cewek. Ketika cewek nyadar dia udah ngelepas cowok baik, ada perang dalam dirinya. Ego bilang, udah, jangan ngejar. Dia yang salah. Dia harusnya lebih berjuang. Tapi hati kecilnya bilang, gue kehilangan orang yang benar-benar peduli sama gue. Ego pengen dia tetap kelihatan kuat, tapi emosi nggak bisa ditahan lama. Setiap kali ada hal kecil yang ngingetin lo, lagu, tempat, kebiasaan, emosi makin kuat, sampai akhirnya ego mulai kalah. Kadang, tanda kecil itu muncul di bentuk lain. Tiba-tiba dia nonton story lo, nge-like postingan lama, atau chat random. Lagi apa? Padahal maksud aslinya, gue masih mikirin lo. Yang kelima, melihat lu glow up tanpa dia. Nah bro, ini yang paling nusuk buat cewek. Dia baru bener-bener ngerasa kehilangan. Bukan pas baru putus, tapi pas lihat lu berkembang. Lu tetap jalanin hidup. Lu nongkrong, olahraga, ketawa tulus, update foto yang nunjukin lu lebih bahagia, tanpa caption sindiran. Percaya deh, cewek notice. Dan momen itu nyakitin dia karena dia sadar, gua udah nggak punya power atas dia lagi. Yang keenam, ketika lu diem, itu senjata psikologis. Buat cewek, diamnya seorang cowok yang dulu peduli itu bukan sekadar hening. Itu bikin dia harus ngadepin pikirannya sendiri. Tanpa suara lu, tanpa kehadiran lu, dia dipaksa buat bercermin. Pertanyaan kayak, gue salah apa? Dia udah nggak sayang gue. Dia udah nemuin yang lain. Itu semua muter di kepalanya. Dan semakin lama lu diem, semakin besar rasa takut dia kalau lu beneran udah nggak balik lagi. Yang ketujuh, kalau lu biarin dianggap remeh, dia bakal beneran nganggep lu remeh. Bro, ini bagian yang agak pedes. Kalau lu ngasih izin cewek buat ngeremehin lu, jangan kaget kalau dia beneran nganggep lu bisa diganti kapan aja. Kalau lu selalu ada meskipun dia nggak effort balik. Kalau lu tetap ngejar meski dia dingin. Kalau lu selalu maafin meskipun dia kelewatan batas, lama-lama lu kehilangan value di matanya. Ingat, cewek nggak respect sesuatu yang bisa dia kontrol penuh. Kalau lu selalu ada tanpa syarat, dia berhenti ngelihat lu sebagai cowok yang punya harga diri. Tapi kabar baiknya, semua bisa berubah. Bukan dengan marah, bukan dengan nuntut, tapi dengan mundur, narik energi lu, dan jalanin hidup lu dengan standar lu sendiri. Ketika lu hidup kayak cowok yang sadar nilainya, lu nggak perlu buktiin apa-apa lagi. Cewek bakal ngerasain pergeseran energi itu. Dan disitulah penyesalan biasanya muncul. Bro, cewek nggak kangen sama lu cuma karena lu baik. Mereka kangen sama cara lu bikin mereka ngerasa sesuatu yang nggak gampang diganti. Ini bukan tentang status, bukan tentang harta, bukan juga tentang jadi cowok sempurna, tapi tentang cara lu bawa diri dan jejak emosional yang lu tinggalin ketika lu akhirnya mundur. Kalau lu pernah diremehin sama cewek, jangan buang energi lu buat ngejar closure. Jangan buang waktu lu buat ngejar dia balik. Lebih baik lu jadi versi cowok yang nggak lagi butuh validasi dari siapapun, karena dia udah validasi dirinya sendiri. Dan percayalah bro, itu justru cowok yang paling susah dilupain sama cewek. Nah, gua mau tanya nih, lu sendiri pernah nggak ngerasa diremehin sama cewek padahal lu udah ngasih segalanya, dan setelah lu mundur, dia balik nyariin lu? Atau justru lo yang mutusin buat jalan terus dan gak nengok lagi? Kalau lu punya pengalaman kayak gitu, share di kolom komentar. Gue bakal baca, karena cerita-cerita lu bisa jadi pelajaran buat banyak cowok lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.